Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kerajaan Mongol yang menguasai hampir separuh dunia. 1. Sejarah bangsa Mongol. Kekaisaran Mongolia didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206. Sesudah mempersatukan suku-suku Mongolia yang saat itu sering berselisih di antara sesama dan memulai banyak penaklukan di seluruh benua Eurasia yang dimulai dengan penaklukan dinasti Xia Barat di Cina Utara dan kerajaan Khwarizmi di Persia. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongolia menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara ke Eropa Tengah. Selama keberadaannya, Mongolia melakukan pertukaran budaya antara Timur Barat dan Timur Tengah sekitar abad ke-13 dan 14. 2. Kondisi geografis bangsa Mongol. Bangsa Mongol dengan kondisi lingkungan geografis yang mereka tempati, yaitu padang rumput yang sangat luas di Asia Tengah selama ribuan tahun, telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku nomad, termasuk ras Mongolia atau ras kuning. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bersama dengan kuda, sapi, domba, dan hewan ternak lainnya. Secara geografis, bangsa Mongol yang berada di antara daratan Asia Timur, berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Geografi negara ini adalah Gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin di bagian utara. 3. Agama dan kepercayaan bangsa Mongol. Bangsa Mongol menganut agama Syamaniyah atau Shamanism, yakni menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Sistem keagamaan bangsa Mongol yang tetap mengakui adanya Yang Maha Kuasa, akan tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Mereka menganggap roh jahat dapat mendatangkan malapetaka dan bencana. Dengan memberikan berbagai sesajen persembahan dan memuliakan roh arwah, nenek moyangnya akan menjadikan kehidupan mereka lebih baik serta terhindar dari malapetaka. Selain menyembah kepada para bintang dan sujud kepada matahari serta roh. 4. Kemajuan dan kejayaan bangsa Mongol. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yesugei atau Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin atau Chinggis yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam rentang waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang utuh, teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan atau Raja yang Perkasa. 5. Penyerangan atau penaklukan kota Baghdad. Pada tahun 1258 Masehi, terjadi pengepungan terhadap kota Baghdad, ibu kota kekhilafahan Abbasiyah ketika itu, dan ibu kota Irak modern, oleh pasukan Ilkhanate Mongol bersama pasukan sekutu-sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan. Tujuan utama ekspedisi Hulagu ke Timur Tengah adalah untuk mendirikan imperial kokoh yang mengendalikan daerah ini dan memperluas kekaisaran, namun tidak secara langsung menggulingkan Abbasiyah yang sebelumnya telah tunduk kepada mereka. Jika Khalifah Abbasiyah hanya menolak menyerah dan mengirimkan pasukan, Khagan menyuruh saudaranya Hulagu untuk menghancurkannya. Setelah invasi dan penghancuran ini, kota Baghdad berada dalam keadaan hancur total. Perkiraan jumlah penduduk yang dibantai selama invasi bervariasi. Menurut beberapa pendapat sejarawan, sekitar 1,8 juta orang. Orang tua, anak-anak, dan wanita semua menjadi korban. Bahkan Hulagu Khan juga memperbolehkan para prajurit memperkosa wanita lalu membunuhnya.
Kota itu dihancurkan dan dibakar. Bahkan perpustakaan-perpustakaan di Baghdad, termasuk Baitul Hikmah, tidak luput dari serangan pasukan Ilkhanate yang menghancurkan perpustakaan-perpustakaan dan membuang buku-bukunya yang berharga ke sungai Tigris. Akibat dari penghancuran ini, kota Baghdad menjadi reruntuhan dan penduduknya menjadi tersisa sedikit selama beberapa abad. Dan peristiwa ini banyak disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam. 6. Wilayah penaklukan Mongol. Sejarah mencatat, invasi Mongol merupakan salah satu yang paling menghancurkan dalam sejarah dunia. Kendati pemimpin terbesarnya Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, putra dan cucunya melanjutkan penaklukannya. Beberapa negara yang ditaklukkan oleh Mongol adalah: 1. Kerajaan Khwarizmi atau yang disebut juga wilayah Persia, Iran, Irak, Azerbaijan sekarang ini. 2. India bagian utara. 3. Beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan lain-lain. 4. Timur Tengah atau Asia Barat Daya, Irak dan sebagian Turki. 4. Sebagian wilayah Rusia. 5. Asia Tengah, yaitu Afghanistan, negara-negara pecahan Soviet seperti Ukraina, Georgia, Belarusia, Moldavia, dan lain-lain. 6. Mongolia. 7. Beberapa negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Bulgaria, Hungaria, dan lain-lain. 8. Asia Timur atau Korea. 9. Yerusalem atau Israel dan Palestina. Menurut ahli sejarah Barat, R.G. Rummel, diperkirakan sekitar 30 juta orang terbunuh di bawah pemerintahan Kekaisaran Mongolia dan sekitar setengah jumlah populasi Tiongkok habis dalam 50 tahun pemerintahan Mongolia. Sahabat sekalian, inilah sejarah singkat tentang bagaimana kerajaan Mongolia yang pernah menguasai hampir separuh dunia. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.